Oke, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Putu Chandra Setiawan dan Anak Agung. Gimana kabar kalian berdua hari ini? Astungkaro baik, Baik, Bu. Astungkaro. Astungkaro baik, puji syukur. Kita ucapkan kepada Hyang Widi Ranying Hetala karena pada sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam melaksanakan aktivitas kita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Pada kesempatan ini, Ibu yang akan memimpin. Mari kita berdoa mulai. Ida Sang Hyang Widi Ranying Hetala, pada siang hari ini kami memulai pelajaran. Iringilah kegiatan kami agar berjalan dengan lancar dan apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh siswa-siswi kami. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu kepada kami, Ranying Hetala Ida Sang Hyang Widi. Berikanlah pencerahan kepada kami di dalam pelajaran ini. Terima kasih. Om Santi, 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 Om Sahid. Pada hari ini, Putu hadir, Agung hadir, sepertinya semuanya hadir semua. Ya, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu mengajak kita untuk di dalam setiap kegiatan, mari kita lakukan dengan penuh semangat. Mari kita lakukan dengan penuh semangat. Apapun itu, apakah pekerjaan yang kita hadapi ringan ataupun menurut kita itu berat, jangan kita mengeluh. Mari kita tetap semangat menghadapi semuanya, yakin jika kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, maka pekerjaan kita akan menjadi selesai dan hasilnya akan menjadi baik. Seperti itu, ya. Agung, Putu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Kemudian materi kita pada kesempatan ini adalah tentang wariga. Tentang wariga. Harapan Ibu kalian dapat memahami wariga, apa itu wariga, tujuan wariga, kemudian manfaat dari wariga, seperti itu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Wariga. Sebelumnya, minggu kemarin kita telah selesai dengan bab 2. Nah, kalau wariga ini bab 3 kan, kita selesai dengan bab 2, yaitu tentang upaweda. Upaweda kan, Putu? Bab 2? Yang kita... Ya, Bu, upaweda. Iya, benar. Pada minggu kemarin. Sekarang kita memasuki bab 3, yaitu wariga. Sebelum Ibu menyebutkan wariga, Agung, apakah pernah mendengar kata wariga? Sebelumnya sudah pernah, Bu. Pernah. Kalau pengertiannya? Ya, belum paham. Belum terlalu tahu. Baik, kita akan membahas tentang wariga pada saat ini. Ibu akan share screen PowerPoint-nya dulu ya, biar kita lebih mudah kita memanfaatkan teknologi ini untuk memudahkan proses belajar mengajar.
Tunggu ya, mudah-mudahan tidak ada halangan, proses berjalan dengan lancar. Baik, di layar kalian berdua apa sudah kelihatan? Materi kita? Sudah Bu. Sip. Wariga, kelas 10 semester 1. Kita mulai dengan pengertian wariga. Nah, di sini. Wariga dalam pengertian bahasa Bali adalah ajaran mengenai sistem kalender tarik tradisional Bali. Berarti ini yang lebih dibahas tradisional Bali. Terutama dalam menentukan diwasa atau dewasa, yaitu baik buruknya hari terkait kepentingan masyarakat. Jadi kepadewasan dapat ditentukan dengan menggunakan wariga, seperti itu. Menggunakan wariga. Itu untuk pengertian wariga. Kita lanjut ke ini. Nah, hakikat wariga. Secara hakikat, seperti yang dijelaskan pada maksud dan tujuan wariga dan dewasa adalah 1. Memberi ukuran atau pedoman yang perlu dilakukan oleh orang yang akan melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ajaran agama Hindu dengan harapan bisa berhasil dengan baik. Seperti itu. Jelas menggunakan hari buruk dan baik itu, perlu mengetahui hari baik dan buruk itu supaya bisa berhasil dengan baik, supaya hasil dari pekerjaan kita itu akan baik. Seperti itu. Kemudian hakikat yang kedua. Untuk memberi penjelasan tentang berbagai kemungkinan akibat yang timbul akibat pemilihan hari yang dipilih, sehingga memberikan alternatif lain yang akan dipilih. Jadi maksudnya kita mempunyai pilihan hari mana yang akan kita pilih. Kemudian hakikat yang ketiga adalah sebagai suplemen dalam mempelajari Weda dan agama Hindu. Sehingga dalam menjalankan ajarannya bisa dilaksanakan secara tepat sesuai pengaruh waktu dan planet-planet yang berpengaruh pada waktu-waktu tertentu. Kalau di Hindu itu memang sudah tersurat di Weda ya, tentang hari baik, hari buruk, kapan pelaksanaan suatu upacara, kapan pelaksanaan pertanian, apa segala macam itu ada ketentuannya seperti itu. Bisa kita memilih hari baiknya seperti apa. Kita punya perhitungan dari wariga. Oke, itu hakikatnya. Kemudian lanjut. Nah, ini menentukan wariga. Ada 5 pokok yang harus dipahami dalam menentukan padewasan, yaitu 1. Wewaran, 2. Wuku, 3. Penanggal, Panglong, 4. Sasih, dan 5. Dauh. Utuh. Dari kelima ini, mana yang pernah kamu dengar, Put?
wewaran, wuku, penanggal panglung, sasih, atau dau. Mana yang pernah kamu dengar atau pernah kamu ketahui sebelum kita membahasnya? Mana, Put? Wewaran, wuku, dan sasih, Bu. Oh gitu, wewaran, wuku, dan sasih. Gimana untuk pengertiannya? Apakah cuma pernah mendengar wewaran, wuku, dan sasih saja? Atau pengertiannya gimana? Isinya aja, Bu. Oke, baik, nanti akan Pengertiannya kurang tahu. siap. Kita akan bahas supaya kalian berdua dan kita semua akan lebih tahu. Kita lanjut dulu ya. Nah ini dia, kita satu-satu. Ini wewaran. Wewaran adalah bentuk jamak dari kata wara yang berarti dari akar kata kemudian dari akar kata wara dan mendapat akhiran an, we tambah wara tambah an, sehingga menjadi wewaran yang berarti istimewa, terpilih, terbaik, tercantik, masyhur, utama, seperti itu. Itu untuk wewaran ya, untuk wewaran. Ini yang pertama tadi. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk wewaran, sehingga berarti istimewa, terpilih, terbaik, tercantik, masyhur, utama, dan hari. Kita lanjut ke sini dulu. Nah ini dia. Menentukan wewaran. Bagaimana ini? Agung, apakah pernah mengadakan perhitungan menentukan wewaran? Sebelumnya belum pernah, Bu. Sebelumnya belum pernah. Mari kita bincangkan saat ini. Menentukan wewaran ada dua, yaitu yang pertama dengan rumus, yang kedua dengan jari tangan. Kalau dengan rumus, di sini ada dari triwaranya, ada triwara, kemudian catur sampai dengan dasawara. Sampai dengan dasawara. Kemudian ini cara penghitungannya. Nomor woko. Nomor woko itu 10. Kemudian kali 7. Nomor saptawara. Tambah 3. Bagi 3 sama dengan 24. Sisa 1 adalah pasah. Jadi kita itu mencari pengertian, melihat pengertian pasah itu apa. Kalau dia baik, berarti boleh kita laksanakan. Kalau dia kurang, berarti jangan kita laksanakan. Seperti itu. Itu hendaknya kita mengikuti dari menentukan wewara agar hasilnya baik. Tapi kadang tergantung orangnya. Apakah dia kadang ada yang kurang percaya, ada yang percaya kayak gitu. Jadi hendaknya kita menentukannya dengan baik supaya hasilnya menjadi baik seperti itu. Itu untuk triwara. Kemudian catur waranya. 10, ini rumusnya nih, nomor wuku, nomor saptawara, kemudian wewaran yang dicari. Ini kan beda di sini caturwara, pancawara. Jadi dia bagian di sininya. Kalau 10 kali 7 itu
Sama dia karena rumusnya ini. Nah, seperti itu. Saptawara 10 kali 7 tambah 3 bagi 7 sama dengan 10. Sisa 3 adalah Buddha. Yang Ibu ketahui kalau Buddha ini bagus. Jadi bagi orang yang percaya itu setelah dia menentukan wewarannya, dari ini dikali ini ditambah ini dibagi ini hasilnya bagus, perasaannya itu menjadi semangat, menjadi lebih percaya diri bahwa hasil akhirnya akan bagus, atau istilah lainnya tuh tidak jelek-jelek amat, seperti itu. Bagi yang memahami dan yang percaya. Bagi yang memahami dan percaya. Demikian juga seterusnya. Demikian juga seterusnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mulai menghitung dari menentukan wewara ini. Kita mendetail menghitungnya. Itu untuk yang pertama, penentuan wewara dengan rumus. Kemudian ada juga dengan jari tangan. Tunjuk, tengadahkan telapak tangan kiri. Tengadahkan itu gimana sih? Put. Pergun. Mana dia? Pergunakan 3 jari saja, yakni telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kan? Ketiga jari itu mempunyai 9 ruas. Coba hitung. Punya kalian berdua coba lihat. Benar nggak? 9, Bu. 9 ruas. Agung gimana? Jangan-jangan punya Agung kurang? 9, Bu. Siapa tahu. Baguslah kalau 9 berarti jarinya normal. Bersyukur tuh dengan yang Widi dikasih jari normal. Oke. Ketiga jari itu mempunyai 9 ruas sesuai dengan arah mata angin. Pergunakan ruas-ruas jari tangan itu sebagai rumah wuku dan wewaran. Dan ujung jari tengah itu adalah utara. Ujung jari tengah adalah utara. Ini untuk yang menggunakan perhitungan dengan jari tangan. Seperti itu. Ini rumus dari wewaran ya, ada 2. 1 dengan rumus, kemudian 2 dengan jari tangan. Oke. Selanjutnya, ini tadi wewaran yang pertama. Yang kedua kita ke wuku. Wuku atau buku berarti ruas. Perhitungan setiap buku lamanya 7 hari. 7 hari. Setiap wuku lamanya 7 hari. 1 wuku lamanya 7 hari. Kalau 2 wuku berapa hari, Gung? 14 hari, Bu. 14 hari. Kalau 3 wuku, Put? 21, Bu. 21. Berarti Agung dan Putu bisa berhitung. Oke, kita lanjut. Terhitung dari Radite, Suma, Anggara, Buddha, Uraspati, Sukra, dan Saniscara. Nah, itu dia. 7 hari. Jadi nama harinya itu ada di wuku. 1 Radite, 2 Soma, 3 Anggara, 4 Buddha, 5 Uraspati, 6 Sukra, dan 7
Saniscara. Oke, itu untuk wuku ya. Sebulan dalam tahun wuku itu lamanya 35 hari. Itu dalam wuku sebulan. Kalau kita kan yang kalender biasa itu 30 atau 31 ya kan? Iya, Bu. Ada yang kalau Februari ada 28. Ya, benar. Atau 9. Putu, kenapa sih kamu pintar, Put? Ada 28. Benar, berarti Putu memperhatikan tuh nanggalan. Kalau yang lainnya 30 atau 31. Tetapi di dalam buku ada 35 hari. 35 hari. Didapat dari mengalihkan 7 hari dengan 5 wuku. 1 peredaran wuku, 30 peredaran wuku, yakni 7 hari kali 30 wuku kali 2. Ayo hitung tuh. 7 hari kali 30. Siapa yang dekat kalender di situ? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, dengar. 7 hari kali 30 kali 2 hasilnya adalah 420 hari. Itu kalau menggunakan perhitungan wuku. Kita mesti beberapa kali ini karena beberapa perhitungan supaya kita lebih paham lagi. Itu untuk wuku ya. Kita lanjut. Penanggal dan panglong. Penanggal dan panglong. Penanggal. Dikira apa tadi penanggal? Ternyata dalam kurungnya tanggal ya. Disebut pula sukla paksa, yaitu perhitungan hari-harinya dimulai sesudah bulan mati atau tilem. Sampai dengan purnama, bulan purnama. Tilem itu biasanya Agung dan Putu sembahyang, bukan? Iya, Bu. Iya. Tilem purnama. Tilem, kemudian purnama. Nah, panglung disebut pula Krishna paksa, yaitu terhitung dimulai sesudah purnama, yang lamanya juga 15 hari dari panglung. 1 sampai dengan panglung 15. Jadi setelah penanggal itu yang dimulai sesudah bulan mati, disambut lagi dengan panglung. Dimulai sesudah purnama. Kalau dimulai sesudah bulan mati itu disebut dengan penanggal, kemudian hari dimulai sesudah purnama disebut dengan panglung. Ya, seperti itu. Dimulai disebut dengan panglung. Lama penanggal 1 sampai 15 lamanya 15 hari. Penanggal ke-14 atau sehari sebelum purnama disebut purwani. Artinya bulan mulai akan sempurna nampak dari bumi. Sedangkan penanggalan ke-15 itu disebut purnama. Artinya bulan sempurna nampak dari bumi. Pada hari purnama merupakan yang disebut dengan hari beryoganya Sang Hyang Chandra. Sang Hyang Chandra. Chandra itu sering kita
sebut berkaitan dengan bulan ya biasanya, ya kan? Iya, Putu Chandra berarti Putu bulat. Oke, lanjut. Yang menyebutnya si Agung ya. Baik, kita ini tadi Panglong. Sasi, kita lanjut ke Sasi lagi. Sasi disebut masa, artinya bulan. Jadi kalau Januari itu masa. Waktu sehubungan umur dalam 1 tahun terdiri atas 12 masa atau 12 bulan. Jadi di dalam Sasi itu masa sama dengan apa, Gung? Bulan. Masa garis miring bulan. Masa sama dengan bulan. Dalam 1 tahun terdiri atas 12 masa atau 12 bulan. Atau 12 bulan. Sasi wuku adalah sasi yang mengikuti jalannya wuku, yaitu 2 kali 210 hari, lamanya 420 hari. Tiap bulan umumnya 35 hari. Itu Sasi wuku. Kalau Sasi Chandra adalah sasi yang mengikuti keberadaan bulan mengelilingi bumi yang lamanya 354 atau 355 hari. 354 atau 354 atau 355 hari. Setiap bulan umurnya 29 atau 30 hari. Tepatnya 29 hari, 24 jam, 44 menit, 9 detik. Nah, detail tuh perhitungan sasinya. Tuh. Nah, itu Sasi Chandra. Bagaimana kalau Sasi Surya? Ini ada beberapa sasi nih. Sasi Surya adalah sasi yang mengikuti peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran bumi yang mengelilingi matahari. Lamanya 355 atau 366 hari. Tepatnya dalam setahun 365 hari, 5 jam, 43 menit, 46 detik. Sangat terinci. Tiap bulan umurnya berkisar 30 sampai 31 hari dan Sasi wuku berumur 28 atau 29 hari seperti itu. Itu untuk Sasi ya, ada beberapa. Kemudian kita lanjut ke Dau. Nah, Dau ini padewasan menurut Dau merupakan ketetapan dalam menentukan waktu yang baik dalam sehari guna menyelenggarakan suatu upacara tertentu. Pentingnya dari pendewasan Dau akan sangat diperlukan apabila upacara-upacara yang akan dilakukan sulit mendapatkan hari yang baik. Jadi ini untuk menentukan
waktu yang baik dalam sehari, seperti itu. Padewasan baik untuk upacara dan pertanian. Kalau kita teliti, agama Hindu itu tidak bisa terpisah dari yang namanya budaya pertanian. Demikian pula dalam pelaksanaan aktivitas keagamaan. Demikian juga pelaksanaannya dalam aktivitas keagamaan. Agama Hindu itu identik dengan upacara, seperti itu. Upacara dan pertanian memiliki hubungan yang erat. Upacara itu sebagai bagian dari trik kerangka dasar. Trik kerangka dasar. Ibu Agung? Iya, Bu. Bagaimana pendapatmu tentang trik kerangka dasar? Tri itu jelas tiga kerangka dasar agama Hindu. Sedangkan sarana yang dipersembahkan dalam upacara adalah bersumber dari hasil pertanian. Itu jelas sekali. Bersumber dari hasil pertanian. Utuh. Apa saja hasil pertanian yang kita gunakan untuk upacara, Put? Hasil pertanian ya, Bu? Ya. Hasil pertanian ya? Hasil pertanian yang kita gunakan untuk upacara yang kamu ketahui. Yang kadang kita persembahkan untuk kita buat sesajen, banten, hasil dari pertanian kita. Atau perkebunan. Buah kelapa. Buah kelapa, Bu? Buah kelapa, jelas. Buah kelapa, jelas sekali. Iya, kemudian Pisang. Pisang. Tuh, dari hasil pertanian. Nah, seperti itu. Itu ya, berkaitan dengan Dao. Kemudian sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Sudah paham, Bu? Sudah paham. Putu salah. Si Agung? Sudah paham, Bu. Oke, baik. Berarti memperhatikan apa yang dijelaskan Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Hari baik untuk upacara. Kita lanjut. Hari baik untuk upacara. Dalam konsep Hindu ini memang identik dengan upacara juga, beberapa upacara seperti itu. Kita ada mengenal yang namanya pancayatnya, yaitu 5 kurban suci atau 5 persembahan suci yang kita persembahkan secara tulus ikhlas tanpa pamrih. Kemudian apa kaitannya dengan wariga kita pada saat ini? Mari kita lihat mulai dari pancayatnya, dari butayatnya dulu. Butayatnya
Upacara butayatnya yang secara khusus dilakukan apabila alam dalam keadaan tidak seimbang. Seperti terjadinya bencana, termasuk pada sasi-sasi tertentu yang diyakini memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kehidupan manusia. Seperti contoh sasi baik untuk butayatnya adalah keenam dan kesanga. Jadi melakukan butayatnya kaitannya dengan wariga itu, wewaran itu adalah dilakukan jika alam mengalami ketidakseimbangan. Kadang kalau ada daerah-daerah tertentu itu dilakukan butayatnya, ada gempa, ada wabah penyakit tertentu, lalu diadakan butayatnya untuk menyeimbangkan lagi keadaan alam seperti itu. Kemudian juga itu untuk butayatnya. Kemudian juga dewayatnya secara periode dan berkelanjutan dilaksanakan pada saat pelaksanaan hari suci, baik itu berdasarkan wuku, sasih, atau gabungan dari wewaran dan wuku. Itu berkait dengan dewayatnya. Kemudian resiatnya. Pelaksanaan resiatnya seperti dilakukan secara mediksa, mensucikan diri sebagai orang suci. Itu juga perlu perhitungan hari-hari yang baik untuk resiatnya. Bagaimana dengan fitrayatnya? Sama. Fitrayatnya itu persembahan atau korban suci kepada leluhur. Jadi ngaben, atiwa-tiwa, kalau di Kalimantan Tengah di daerah Kapuas itu sebutannya tiwah, itu juga perlu menghitung hari yang baik supaya hasilnya menjadi baik. Seperti itu. Demikian juga selanjutnya manusiayatnya, apalagi ini manusiayatnya. Termasuk manusiayatnya itu contohnya dalam acara perkawinan. Acara perkawinan itu sangat diperhitungkan sekali hari baiknya. Karena ini adalah seseorang itu memulai membina rumah tangga. Jadi alangkah baiknya harinya dihitung yang baik supaya dia menjalaninya dengan baik karena dimulai dengan hal-hal yang baik. Dimulai dengan hari yang baik seperti itu. Itu untuk apa ini namanya? Manusiayatnya. Untuk manusiayatnya. Kemudian adakah akibat buruk dari padewasan? Kurang baik mungkin ya, adakah akibat kurang baik dari padewasan? Segala sesuatu kegiatan yang akan dilakukan tidak segera terwujud. Itu kekurangannya, kekurangan dari perhitungan hari itu. Karena kita memerlukan hari yang baik, jadi rencana kita itu akan ditunda dulu menunggu sampai hari yang baiknya datang. Tanggal yang baiknya datang, kayak gitu. Itu kelemahannya. Kegiatan atau acara yang kita lakukan menjadi tertunda seperti itu. Kemudian manfaatnya banyak. Munculnya rasa keselarasan dengan alam. Munculnya rasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Munculnya rasa keselarasan dengan alam itu karena kita sudah menghitung, sama seperti kayak bertani itu, musim panas dan musim hujan itu diperhitungkan. Jadi di saat bertani itu,
di mana kita menginginkan air hujan datang, menyiram pertanian, dia akan itulah pada musim hujan. Kemudian diperhitungkan lagi, kita memang memerlukan panas, misalkan untuk supaya padi cepat masak. Jadi diperhitungkanlah harinya, kapan memerlukan hujan, kapan waktu panas. Disitulah dihitung menanamnya pada bulan ini karena bulan depan panas, karena bulan depannya lagi hujan. Jadi nyambung dia dengan keadaan tanamannya, itulah sebabnya dihitung. Karena nyambung seperti itu, dia menginginkan hujan lalu turun hujan, dia menginginkan panas lalu ada panas, jadi dia merasa bersahabat dengan alam. Alam mendukung, aktivitas alam mendukung pekerjaannya, seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Agung? Tidak ada, Bu. Kalau tidak Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, pelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, untuk kewaran tadi, untuk Wariga, Ibu berharap mari kita mulai memperhatikan, memperhitungkan hari dengan berkaitan dengan kegiatan kita, upacara, supaya dimulai dengan hari yang baik, akan berakhir dengan baik. Kita berkeyakinan seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat dimengerti, dapat dipahami, dan bermanfaat untuk kita semua, untuk hari ini, besok, dan selanjutnya. Seperti itu. Pokoknya, tetap semangat. Apapun itu. Semangat. Baik, Bu. Semangat. Siap. Untuk tugas, nanti Ibu kirim di WA grup ya. Tugas dikirim di WA grup, kemudian dikumpul seperti biasa tepat waktu. Dikumpul, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Putu dan Agung karena selama ini tugasnya dikerjakan dengan baik dan dikumpul sesuai dengan keinginan. Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas atensi, atas perhatiannya tentang pelajaran kita, pelajaran agama ini. Nanti Ibu kirimkan lewat WA, kumpul tepat waktu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan umur panjang oleh Sang Hyang Widi Ranying Hatala Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk itu pelajaran kita pada hari ini cukup. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Ibu yang pimpin, mari kita mulai. Ranying Hatala Ida Sang Hyang Widi, kami telah selesai melaksanakan proses belajar mengajar. Terima kasih atas bimbinganmu di dalam kegiatan kami, sehingga berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dan dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Om Santi, 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 Om Sahih. Terima kasih, Ibu akhiri dengan mengucapkan Pramasanti. Om Santi, 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 Om Sahih. Selamat siang, Bu. Selamat siang.